Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Lailatul Umma. Bisa dipanggil Uma. Saya perwakilan dari kelompok pertama ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga kita bisa melaksanakan menuntut ilmu dengan lancar. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat ini hingga saat ini. Ketiga kalinya, saya di sini ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Yang pertama, fikih. Fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam dengan menggunakan akal, sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islam dengan yang bertalian dengan manusia dewasa dengan menggunakan pikiran atau akal yang sehat. Ruang lingkup fikih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan vertikal. Maksudnya hubungan vertikal itu bagaimana sih? Hubungan vertikal itu hubungan kita dengan Allah SWT, dengan Khalik, dengan Sang Pencipta. Meliputi apa saja ibadah-ibadah, seumpama kita meliputi ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah. Kedua, yaitu hubungan sesama manusia atau horizontal, mendatar dengan sesama manusia, horizontal, yaitu seumpama kita hidup di dunia ini hanya sendirian, satu orang saja. Allah menciptakan hanya satu orang. Apakah kita bisa hidup? Nabi Adam saja ingin mencari teman. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam saja berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Allah, aku ingin mempunyai teman. Terus Allah menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam SAW. Nabi Adam. Karena Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, jadinya kita itu di dunia tidak bisa hidup sendiri. Kita itu berdampingan dengan manusia yang lainnya, saling membantu, saling tolong-menolong, saling memberi, saling semuanya. Kita itu tidak bisa. Allah itu sudah menetapkan manusia itu saling berpendapat ya, saling tolong-menolong, saling memberi. Yang ketiga, tujuan usul fikih. Tujuan usul fikih itu untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Sebagai contoh, rujukan seorang hakim terhadap memberi keputusan pada sidang pengadilan. Yang selanjutnya, usul fikih. Usul fikih ini secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam, sedangkan secara istilah yaitu hukum-hukum, syarat-syarat yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu ibadah juga, yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Ruang lingkupnya yaitu sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahan. Dengan metode yang digunakan itu dengan mengadili atau memecahkan itu dari dalil tersebut. Tujuan usul fikih ini sendiri yaitu untuk menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil yang sudah dirinci
dan untuk menghasilkan hukum yang bersumber dari dalil tersebut. Yang ketiga, syariah. Pengertian syariah ini secara bahasa yaitu metode atau jalan. Sedangkan secara istilah yaitu seperangkat atau norma, tata cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan sesama dengan Khalik-nya itu, berhubungan dengan sesama manusia itu dengan baik. Bagaimana cara berhubungannya dengan baik? Yang sudah dijelaskan dalam surat Ad-Jathiyah ayat 18 yang bermakna peraturan agama dan tata caranya. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah ini terbagi menjadi banyak sekali dan saya ambilnya hanya terbagi menjadi beberapa. Ruang lingkup syariah ini seperti ibadah, rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Tujuan mempelajari ilmu syariah ini adalah yang pertama untuk memelihara agama, yang kedua untuk memelihara jiwa, yang ketiga untuk memelihara akal, dan yang terakhir yaitu untuk memelihara keturunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu hanya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nun walaqalami wa mayasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.